Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Adik-adik, remaja, putra dan putri Madrasah Nabawi yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan lagi pelajaran kita atau ta'lim kita berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh pembina, yaitu tentang tata cara membaca Al-Fatihah. Ustadz mau tanya, kalau kalian sholat biasanya apa dulu yang akan kalian lakukan ketika sudah berdiri di tempat sholat? Niat masuk rukun apa bukan? Masuk. Sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan. Berarti kalau sholat duhur tadi bagaimana niatnya? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam imaman, kalau sendirian adaan. Nah, berarti adik-adik sudah tahu ya, sesudah niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi pada waktu niat tangan juga harus diangkat bersamaan. Kan sudah dijelaskan toh? Ada yang lain niat dulu baru angkat takbir. Ada lagi takbir dulu baru niat. Tapi kalau Imam Syafi'i, madhab yang kita ikuti tidak begitu. Yaitu bersamaan antara niat dan takbir. Jadi pada waktu takbir, usalli fardal zuhri arba'at Allahu Akbar. Jadi tangannya dengan ucapannya berurutan tapi bersamaan. Ya, bisa dipahami nih? Oke. Sesudah niat bersamaan dengan takbiratul ihram, bagaimana caranya ini? Tangan kita harus menghadap kiblat. Jadi bukan begini. Bukan Allahu Akbar. Kenapa ini harus menghadap kiblat? Karena ada 7 anggota sujud yang harus menghadap kiblat. 7 anggota sujud itu apa semua? Pertama, ibu jari, kedua kaki. Kan kalau waktu sujud kan ini dilipat tuh ibu jari begini. Iya kan? Nah, berarti kedua ibu jari, telapak ibu jari kaki, kiri dan kanan adalah anggota sujud. Berapa? 2. Kemudian lutut kanan dan kiri. Berapa sudah? 4. Kemudian telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Berapa sudah? 6. Baru yang terakhir ini jidat, tempat sujud. Paham? Jadi pada waktu kita berdiri, kalau tangan ini dia menghadap ke bawah atau dia cuma sekedar diangkat, berarti hanya berapa? Hanya 5 yang menghadap kiblat. Paham?
Coba kasih contoh, adik kasih contoh kamu sini berdiri menghadap begini. Di situ. Dekat sini Pak Ustadz. Coba tegapnya bagaimana waktu mau berdiri sholat? Ya, ini kan telapak ibu jari dua ini kan dua anggota sujud kan? Berarti sudah dua. Lutut 4. Telapak tangan 6. Baru kemudian jidat. Coba takbir bersamaan dengan niat usalli fardhu zuhri, langsung saja tidak usah arba rakaatin. Usalli fardhu zuhri ma'muman lillahi ta'ala. Coba angkat ulang tadi kasih contoh. Menghadap, ya sudah angkat. Tidak begitu. Ini terapat telinga begini. Terapat ini sejajar telinga, ini ibu jari, ini ujung jari sejajar. Ya, coba Allah ya. Itu wajah menghadap kiblat. Jangan menghadap ke bawah, belum bisa. Ya, coba Allahu Akbar. Ya. Ibu jari, tangan bagaimana? Ustaz sudah bilang dua ini. Ya, begini caranya ya. Nabi sholat begini, Nabi sholat. Dua jari ini pegang ini. Begitulah Nabi cara sholat. Ya, bukan dibegini. Kalau begini berarti jenazah. Kan mayat kan kalau mati kan dikasih begini. Untuk membedakan mana jenazah, mana orang sholat, dua jari ini. Paham? Menghadap. Coba takbir lagi, sekali lagi. Allahu Akbar. Baru menunduk. Begitu. Jadi waktu takbiratul ihram, wajah semua menghadap kiblat. Karena sesudah itu ada ucapan apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, istiftah. Di situ ada ucapan berbunyi, ini wajhatu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada engkau. Nah, sedangkan di wajah ada di karpet. Tidak cocok. Jadi pada waktu dia takbir, Allahu Akbar, dia menghadapkan kiblat. Bisa dipahami ini? Oke. Sudah? Duduk. Sesudah takbiratul ihram, kemudian membaca apa? Langsung. Biasanya baca bagaimana bacaannya? Coba, usalli fardhu zuhri adaan, usalli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baru baca apa? Langsung baca Allahu Akbar kabira, tidak ada bismillah, tidak ada bacaan lain. Jadi pada waktu Allahu Akbar, tangan di atas pusar, langsung baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi tidak boleh berbunyi. Baik salat duhur maupun salat maghrib tidak boleh berbunyi itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa paham ini? Habis ucapan istiftah terakhir apa tadi? Lillahi rabbil alamin. Baru dalam hati baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau bisa juga dibaca a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dalam Al-Qur'an. Kalau a'udzu billahi samii'il alim ya minasyaitonir rajim itu dari Nabi. Sesudah baca ta'awudz apa lagi? Lanjut. Langsung baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu ketika sholat duhur tidak boleh bersuara. Ya. Jadi habis usalli fardhu zuhri arba rakaatin dan seterusnya Allahu Akbar, langsung dalam hati dibaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru langsung sambung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Nah, itu sholat duhur. Sholat asar juga sama. Sholat maghrib yang kedengaran adalah ya takbirnya, kemudian Fatihahnya, kemudian surah. Itu bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak boleh ada suara, baik itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan sholat subuh. Karena kenapa perempuan tidak boleh ada suara? Karena di waktu sholat, suara perempuan adalah aurat. Jadi ketika dia tutupi aurat waktu sholat, tapi ketika suaranya keluar, maka terbukalah auratnya, dan itu tidak sah. Karena suara wanita adalah aurat. Sudah dipaham? Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya imam laki-laki di depan, adik-adik perempuan makmumah di belakang. Ternyata imam salah bacaan surahnya. Salah. Kebetulan dia salah, adik perempuan yang di belakang sebagai makmumah tahu kalau itu dia salah. Bagaimana cara menegurnya? Kalau laki-laki di belakang makmum, dia ucapkan subhanallah. Tapi kalau perempuan tidak boleh bersuara, tidak boleh bilang, makmum salah baca surah. Langsung dia di situ di belakang dia subhanallah, batal sholatnya. Caranya bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan makmumah menegur imam yang salah bacaannya, atau dia lupa rakaatnya, seharusnya tahiyat awal, tapi dia langsung berdiri. Nah, ini contoh ya. Caranya begini kalau yang makmumah perempuan, begini. Ketika dia dengar salah imam, langsung tangannya kan begini. Nah, langsung ditepuk. Tepuk 2 kali. Masih belum paham, tepuk lagi 2 kali. Tidak boleh 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi pakainya kasih kuat. Nah, itu berarti imam di depan mengerti bahwa makmumannya menegur ada yang salah bacaannya. Bisa paham ini? Ya? Itu imam tidak dengar. Imam tidak dengar. Ya sudah, kalau imam tidak dengar biar saja. Salah dia tidak dengar bagaimana? Ngana mau maju ke muka. Kau mau korek mau putih di telinga. Kau mau bilang salah. Begitu. Dari mulai imam sampai makmum rusak. Artinya kalau imam sudah diingatkan tetap seperti itu, maka biarkanlah sholatnya seperti itu. Ikuti saja sampai ketika imam sholat, imam salam, kalau kurang rakaatnya, adik berdiri tambah. Ya, tambah. Selesai sholat, baru kasih tahu sama imam bahwa rakaatnya tadi kurang. Tadi cuma 3 rakaat. Misalnya, bukan di waktu sholat. Nah, sekarang setelah kita tadi takbiratul ihram bersamaan dengan niat, langsung baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, seterusnya baru baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian langsung baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, terusnya waladdallin. Amin ada 2 cara pengucapannya, hati-hati. Kalau Anda salah sebut, itu berarti lain jadi artinya. Ada namanya amin panjang dan ada amin pendek. Amin panjang disebut amin taksir. Amin taksir. Amin, kalau amin panjang tatwil namanya. Amin panjang. Kalau amin pendek taksir. Ingat baik-baik, catat.
Amin tatwil dan amin taksir. Nanti Ustaz jelaskan apa itu tatwil, apa itu taksir. Mengucapkan amin panjang dan amin pendek. Amin tatwil panjang, dalam kurung panjang. Baru amin taksir, dalam kurung pendek. Taksir, swat, pakai swat, taksir, pendek. Sudah? Nah, contoh amin apa tadi? Amin panjang. Amin panjang begini. Waladdallin. Panjang ini. Amin. A-nya panjang, min-nya panjang. Kalau amin pendek, bunyinya perhatikan. Waladdallin. Amin. Itu amin pendek. A-nya pendek. Ya. Amin panjang bagaimana? Amin. Amin pendek? Amin. Kalau amin, itu artinya di lain. Kalau langsung bilang amin, maka artinya aman. Amin artinya aman. Sedangkan kalau sesuai dengan aturan baca, amin panjang sama amin pendek, itu artinya kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau baca pendek semua, amin, maka jadi aman. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kadang-kadang bacaan itu kalau tidak diperhatikan bisa rusak sholat kita. Makanya itu gunanya kalian belajar begini. Supaya ketika sholatnya sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam atau sesuai syariat. Paham ini? Sesudah itu baru apa lagi? Baca surah. Pembacaan surah itu tidak lagi dibaca a'udzubillahi minasyaitonir, tidak. Sesudah waladdallin amin, imam langsung bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu cara membaca surah sesudah Al-Fatihah di waktu sholat. Tapi kalau waktu mengaji jadi lain lagi. Baca Quran, misalnya ini Quran baca. Kita mau baca surah apa namanya? Surah Inna, misalnya contoh Qul huwallahu ahad. Contoh ya. Itu ada 4 cara baca. Untuk awal-awal surah. Seperti surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad ya. Cara bacanya begini. Yang pertama disebut dengan Qat'ul jami'. Qat'ul jami' begini. Dia baca ta'awudz, baru basmalah, baru surah. Qat'ul jami' begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu namanya terpotong-potong. A'udzunya itu berhenti, basmalahnya berhenti, baru surah. Itu namanya qat'ul jami'. Ini kalau baca Quran ya, bukan salat. Yang kedua, cara baca kedua disebut dengan wasqul ula ya, waqat utsani. Bersambung yang ta'awudz dan basmalah dan surah dibaca sendiri. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Itu namanya waslul ula wa qat'u tsani. Paham ini? Yang ketiga, ini
Yang ketiga, qat'ul ula wa waslu tsani. Terpotong yang pertama, bersambung yang kedua. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti, terpotong. Tapi basmalah dengan surah langsung baku sambung. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu bersambung itu. Namanya apa tadi? Qat'ul ula wa waslu tsani. Ada lagi ada disebut dengan waslul jami'. Baku sambung tiga-tiga. Caranya bagaimana? Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seterusnya. Itu namanya disebut dengan waslul jami'. Jadi ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama apa? Qat'ul jami', terpotong-potong semuanya, berhenti-berhenti. Dari ta'awudz, basmalah sampai surah. Yang kedua disebut apa? Waslul ula wa qat'u tsani, bersambung yang pertama, terputus yang terakhir. Waslul ula wa qat'u tsani. Tadi itu bersambung yang dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, dan seterusnya. Yang ketiga, qat'ul ula wa waslu tsani. Tadi apa tadi yang kedua? Waslul ula wa qat'u tsani. Yang ketiga adalah qat'ul ula dan wa waslu apa tadi? Yang ketiga. Iya. Qat'ul ula wa waslu tsani. Qat'ul ula berarti ta'awuznya baca sendiri, basmalah dengan surah bersamaan. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti. Sambung yang kedua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, dan seterusnya. Yang terakhir apa tadi? Waslul jami', semuanya bersambung tiga-tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa? Jadi ada 4 cara membaca ta'awudz, basmalah, dan awal surah ketika membaca Quran. Tapi ketika sholat tidak boleh dibaca begitu. Ketika sholat, habis takbir bersamaan dengan niat, langsung sambung dengan istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian baru baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru basmalah dan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, iyyaka begitu. Bukan iyyaka na'budu, salah. Ya, bacaannya bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba kamu. Iyyaka, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, begitu. Tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bersambung itu. Itu bacaannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba yang perempuan.
Iyyaka na'budu. Jangan dulu. Satu. Iyyaka na'budu. Janggal ya? Karena tidak biasa ya. Coba ulang. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu. Coba. Iyyaka na'budu. Ya. Wa iyyaka nasta'in. Coba laki-laki. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Ya, begitu bacaannya ya. Kemudian, ayo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tarawih kan firman Al-Fatihah Iya, itu kalau orang sholat tarawih itu ada dua macam. Ada yang penting cepat selesai, ada yang sesuai aturan. Yang cepat selesai, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Kan ada begitu? Tidak bersuara, maghrib tidak boleh. Mau sendirian kecuali berjamaah sesama perempuan. Perempuan imam, makmumahnya perempuan. Tapi imamnya tidak boleh bersuara kecuali takbir perpindahan, takbiratul intiqal. Allahu akbar. Nah, supaya yang di belakang dengar. Kalau tidak kan tidak tahu sudah berdiri apa sudah sujud ini. Kan begitu, toh? Nah, jadi kalau makmumnya perempuan, imamnya perempuan, boleh imam bersuara tapi hanya pada waktu ucapan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Dengan waktu takbiratul ihram, Allahu akbar. Waktu dia mau ruku, Allahu akbar, supaya makmum di belakang juga tahu. Tapi yang sama-sama perempuan. Kalau ada laki-lakinya tidak boleh. Tetap perempuan tidak boleh jadi imam bagi laki-laki. Tapi kalau dia ustadz banci, dia ustadz pakai baju perempuan juga dia pakai make up, sekarang dia mau sholat. Nah, bagaimana? Tetap tidak boleh, dia harus jadi imam. Ya. Nah, sekarang yang sembahyang, yang sholat, ada banci, ada laki-laki. Siapa yang menjadi imam? Ya laki-laki jadi imam. Sepaham ini? Nah, ada lagi? Ayo. Tanya. Ingat-ingat apa kira-kira yang sering ngoni sholat, sering ngoni bikin tapi mungkin betul atau tidak. Tanya. Kalau misalnya yang agama lain yang Indonesia juga dia sholat itu tapi jadi ditipu lawan. Itu bagaimana itu? Tidak apa-apa. Kan ya menurut Islam itu non muslim yang ikut sholat itu sholatnya tidak sesuai dengan aturan. Karena syarat sahnya sholat pertama harus muslim. Yang kedua berakal. Yang ketiga sudah akil balik. Kalau dia mau ikut sholat, tidak apa-apa. Segera dia mau ikut-ikutan, tidak masalah. Tapi tidak bisa dihukumkan sah. Atau wajib, tidak. Yang wajib kalian, yang sudah akil balik, yang sudah Islam. Ada lagi? Ayo. Tanya lagi, apa lagi? Hah? Bagi adik-adik yang sudah akil balik, ya, adik-adik perempuan, Ustadz, bagaimana caranya Ustadz? Saya ini kalau datang bulan tidak sempurna. Contoh, saya biasa Ustadz cuma 2 hari saya datang bulan, berhenti lagi. 2-3 hari baru datang lagi ulang. Ada begitu kan? Tidak teratur dia punya menstruasinya. Bagaimana? Saya mau sholat itu Ustadz. Saya cuma 2 hari Ustadz datang bulan, tahu-tahu berhenti.
apakah saya sudah boleh sholat? Kan begitu kan pertanyaannya. Nah, bagi wanita yang masih menstruasi, itu waktunya paling sedikit sehari semalam. Paling lama 15 hari. Ada kan orang haid cuma 1 kali, sudah berhenti sama sekali. Kan begitu, ada. Tapi jarang orang yang seperti itu. Yang sering itu haid putus-putus. Nah, yang bagaimana itu? Kalau dia 2 hari datang bulan, kemudian berhenti tiba-tiba, dia belum bisa sholat. Kenapa? Karena kadang-kadang sudah 2 hari berhenti, datang lagi. 1 hari berhenti lagi. Nah, itu hitungannya sampai 15 hari. Itu namanya haid yang tidak teratur. Tapi, kalau sudah 15 hari, masih juga seperti itu, maka sudah wajib membersihkan tempat keluarnya darah, kemudian pakai pembalut, sudah harus mandi janabah. Hari ke-15 ya. Sudah harus mandi janabah, kemudian membersihkan tempat keluarnya darah, kemudian pakai pembalut, wudhu, dan sudah sholat. Sekalipun darahnya masih keluar, itu disebut dengan darah istihadah, bukan lagi darah haid namanya. Karena sudah 15 hari. Paham ini? Cuma kalian-kalian yang gadis-gadis ini harus paham itu. Jangan, baru 2 hari haid berhenti, langsung dia mandi, langsung sholat. Tidak boleh, itu masih dalam keadaan haid namanya itu. Dan orang haid haram hukumnya sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Paham ini? Nah, ada mau bertanya apa? Kalau kalian apa mau tanya apa? Haid juga? Apa? Kau jauh yang tanyakan wakili pada dia apa? Apa dia bilang? Apa dia mau bertanya apa dia? Tidak usah takut-takut. Orang belajar tidak boleh takut-takut. Mau bertanya. Jadi bodoh orang kalau tidak mau bertanya. Apa? Sholat sesuai? Apa itu? Sesuai apa itu? Mood. Oh, tidak boleh. Kalau sholat kalau namanya sholat wajib tidak boleh pakai bimbang. Kalau dia sakit mesti sembahyang. Aduh, kita ini kurang semangat. Tidak boleh. Namanya sholat wajib, mau semangat, mau tidak semangat, mau mood, mau apa kayak namanya, datang waktu sholat, harus sholat. Karena itu kewajiban orang muslim. Kalau dia tidak bisa berdiri, masih sholatnya dia pusing, duduk. Ternyata duduk juga tidak bisa, berbaring. Nah, berbaring juga ternyata dia tidak bisa. Ya minimal tangannya bergeraklah. Sebagai isyarat bahwa dia sholat. Tangan tidak bisa bergerak, matanya bergerak. Tandanya dia sholat. Mata tidak bisa bergerak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti so mati itu. Hah? Apa lagi bertanya? Siapa bertanya? Orang koma kan tidak sadar, tidak memenuhi syarat. Kan sudah dikatakan tadi, syarat sahnya sholat itu adalah berakal. Orang koma ada akal tidak? Sama dengan orang gila, sama dengan orang mabuk, dengan orang pingsan. Akalnya ada tapi tidak berfungsi. Nah, kalau tidak berfungsi tidak memenuhi syarat sholat. Nah, apa? Saat wajib kan berakal. Misalnya kata orang lagi terjebak macet begitu. Sholat di kendaraan. Ada orang sholat di atas atap begitu. Itu berakal dia. Di atas atap mana? Ada orang yang sholat di atas atap. Seserah dia mau sholat terbang juga, bagantong juga boleh, yang penting sholat.
Selesai tuh. Iya, itu no masjid yang 2 tingkat dan. Kenapa bagaimana kalau masjid 2 lantai? Berarti yang di bawah tidak sah, yang semennya sah. Orang kan berharga dan Bahaga-haga. Yang salah yang bahaga. Sudah tahu sampai yang menghadap balia karpet dia bahaga-haga ke atas. Apa lagi? Tanya. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya. Kemudian ketika seorang musalli itu artinya orang yang sholat. Ketika seorang musalli mengucapkan Al-Fatihah, hati-hati, dalam arti perhatikan, karena ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa ketika seorang hamba, seorang muslim sholat, pada waktu dia membaca Al-Fatihah, Allah mengatakan bacaannya itu aku bagi 2. Allah bilang aku bagi 2. Satu bagian untukku kata Allah, dan satu bagian untuk hambaku. Yang mana itu untuk Allah? Perhatikan, untuk Allah ini ya. Ketika orang musalli, orang yang sholat mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu untuk Allah, karena nama Allah. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti Allah yang punya itu. Baru kedua apa lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti untuk siapa itu? Untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Pengasih dan penyayang. Siapa punya itu? Allah. Berarti sudah tiga ayat. Itu untuk Allah. Baru apa lagi? Maliki Yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Berarti Allah. Sudah 4. Ya. Baru apa lagi? Iyyaka na'budu. Stop. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Berarti kepada siapa itu? Allah. Tapi yang kedua, Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti untuk siapa? Untuk orang. Ketika orang ucapkan Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, Allah mengatakan hambaku telah beribadah kepada aku, telah menyembah kepada aku. Tapi ketika dia mengucapkan Iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Allah jawab itu ucapan itu. Allah menjawab wali abdi mas'alah, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab apa? Allah jawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah mengatakan apa? Majjadani Rabbi, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Makanya kalau mau baca tidak boleh cepat-cepat, karena di situ ada jawaban Allah kepada ucapan Fatihah tadi. Ya. Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan hambaku telah membesarkanku. Ya. Tapi ketika dia mengucapkan Iyyaka na'budu, Allah langsung menjawab. Allah jawab apa? Hambaku telah memujaku, hambaku telah menyembahku. Tapi ketika orang salat mengucapkan Iyyaka nasta'in, Allah langsung jawab wali abdi mas'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau dia minta pertolongan, aku akan tolong. Makanya orang yang sholat, kalau ada kesulitan, Allah bantu dia dengan dimudahkan urusan. Orang yang tidak sholat, Allah tidak mau campur urusannya.
mau susah, mau apa, tidak mau. Karena apa? Tidak pernah minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana orang yang sholat tidak mau dibantu? Setiap hari 17 rakaat siang dan malam. Dia meminta kepada Allah pertolongan. Mana Allah tidak mau bantu orang yang siang malam 17 kali meminta pertolongan kepada Allah? Ya kan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Tidak ada orang sholat yang tidak dikabulkan Allah. Semua dikabulkan. Tapi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan dengan apa yang kau mau. Mana kau pilih? Emas 50 kilo. Emas 50 kilo. Tapi saki-saki. Dengan 50 tahun sehat-sehat. Pilih mana? 50 kilo emas, saki-saki. 50 tahun sehat-sehat. Pilih mana? 50 kilo emas. Pernah di mana ada lihat orang ada emas 50 kilo, kong masuk keluar rumah sakit, kong tumasnya mau habis. Oke. So di mana ada orang simpang emas, kong saki-saki, kong tumasnya mau habis. Oke. Tapi orang yang umur 50 tahun sehat-sehat, berarti tidak perlu keluar uang. Dia minta kepada Allah supaya Allah berikan dia umur yang panjang dan rezeki yang banyak. Maka Allah kabulkan umur yang panjang sebagai ganti daripada rezeki yang banyak. Jadi Allah kabulkan sesuai apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kau mau. Karena apa yang kau mau belum tentu itu yang kau butuh. Tapi kalau apa yang Allah kehendaki, itu sudah pasti itu yang kau perlukan. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang kau butuhkan. Contoh, mana yang kau butuhkan? Makan atau pulsa? Nah, jadi sekarang ada doi 20.000. Pulsa kosong, makan belum. Mau ambil yang mana? Dua-dua perlu toh? Nah, yang mana yang mau ambil? Kenapa? So ada orang tidak makan mati? Banyak. Orang yang tidak makan mati. So ada orang yang tidak ada pulsa mati? Nah, berarti yang orang butuh adalah makan. Walaupun pulsa orang butuh. Itu yang dimaksud. Allah memberikan apa yang kau butuhkan, bukan apa yang kau minta. Jadi kalau orang sholat, dia minta rezeki, ternyata Allah tidak tambah-tambah di rezeki. Tapi dia tidak pernah masuk rumah sakit. Dia sehat-sehat terus. Berarti itulah Allah kabulkan. Allah tahu bahwa yang kau butuh kesehatan, bukan rezeki yang banyak. Mau 50 kilo jokong saki-saki. Satu hari 4 kali masuk rumah sakit. Mau? Sudah pasti, itu rezeki Allah sudah kasih. Kalau Anda masih bisa duduk hari ini sampai di sini, berarti Anda sudah makan, sudah minum, sudah tidur, sudah apa. Berarti itu rezeki Allah sudah kasih. Betul tidak? Kemudian, ketika seseorang yang sholat mengucapkan apa tadi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu untuk siapa? Untuk Allah atau hamba? Hamba. Allah bilang, apa yang kau minta? Tunjuki kami jalan yang lurus. Allah langsung jawab, wali abdi mas'ala, bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika dia mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan dan engkau murkai. Berarti untuk siapa itu? Ya, berarti ketika seorang sholat membaca Al-Fatihah, Allah bagi menjadi dua bagian bacaan itu. Separuh untuk Allah, karena itu puji-pujian.
separuh untuk hamba, karena itu kebutuhan. Jadi orang yang tidak sholat berarti dia tidak butuh kepada Allah. Dan orang yang tidak butuh kepada Allah, Allah akan biarkan hidupnya lebih banyak masalah dan lebih banyak beban daripada lebih banyak keringanan dan keluasan. Makanya coba perhatikan, orang yang sholat 5 waktu hidupnya tenang-tenang, ada rezeki kurang lebih tenang. Tapi orang yang tidak sholat, kalau datang rezeki banyak, dia lepas, lupa diri. Ketika rezeki berkurang, dia cari-cari, ini kok gara-gara dia ini. Ini kok kalau kita nak begini, kita nak begitu, dia nak begini, dia nak begitu. Itu tanda-tanda bahwa orangnya tidak sholat. Kalaupun dia sholat, berarti dia punya sholat itu mesti diperbaiki lagi. Karena dia tidak sholat kepada Allah. Tapi dia sholat hanya sekedar yang penting susambaya. Jadi orang sholat itu harus butuh kepada Allah. Bukan sholat itu sekedar menggugurkan kewajiban. Itu baru sholat yang lebih baik. Tapi orang yang sholat, walaupun begitu tetap kita harus katakan sholat. Yang salah itu tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat berarti dia tidak butuh Allah. Dan orang yang tidak butuh kepada Allah, Allah biarkan hidup dalam kesengsaraan. Biar ada rezeki tetap kurang. Biar ada kesehatan tetap terganggu. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Tanya, apa lagi? Apa? Tanyakan ayo. Kemudian ketika kita selesai membaca Al-Fatihah, waladdallin, makmum di belakang mengucapkan amin atau amin. Imam juga sunnah mengucapkan dalam hatinya atau secara zahar dia mengucapkan amin bersamaan imam dengan makmum. Kecuali perempuan tidak bersuara, tapi dalam hati tetap mengucapkan amin. Karena itu mengucapkan amin sesudah Fatihah hukumnya sunnah. Kemudian membaca Al-Fatihah itu di waktu sholat itu harus dalam keadaan tenang, fokus. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Ini bukan olimpiade, ini sambayang. Kalau olimpiade siapa cepat dia dapat. Kalau sholat siapa tenang itulah dia dapat pahala yang benar. Gitu? Kalau olahraga siapa cepat dia dapat. Kalau sholat siapa yang tenang dia dapat. Apa yang dia dapat? Pertama, kekhusyuan. Yang kedua, ketenangan. Yang ketiga, terpenuhnya syarat-syarat dan rukun. Toh sudah dijelaskan toh yang lalu toh? Mana itu namanya sunnah salat, sunnah ab'ad, apa lagi? Rukun salat, baru sunnah hayat. Nah, ada lagi pertanyaan? Pas. Baiklah adik-adik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pelajaran kita, yaitu yang berkaitan dengan kaifiyah qiraatul Fatihah. Tata cara mengucapkan Al-Fatihah di waktu sholat. Dan tata cara membaca ta'awudz, basmalah dan surah. Ustadz, bagaimana seandainya saya tidak baca awalnya? Misalnya, contoh, saya baca seperti langsung ayatul kursi. Sesudah waladdallin, amin. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Padahal ayatul kursi bukan awal surah. Boleh. Hukumnya mubah, bukan sunnah. Tapi mubah. Yang sunnah itu ketika awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan seterusnya. Ya toh? Oke. Nah, adik-adik, semoga pelajaran hari ini kalian ingat benar-benar di akal kalian, simpan di hati kalian. Ini pelajaran penting karena ini berkaitan dengan sholatnya seorang muslim, yang dimana ketika dia sholat dia sedang berdialog dengan Allah. Melalui apa itu dialog? Melalui suratul Fatihah. Jadi seorang muslim ya berbicara dengan Allah itu ada dua tempat. Perhatikan ini. Seorang muslim ketika dia mau berbicara, berdialog dengan Allah, ada dua tempat. Pertama, waktu baca Quran. Ketika dia baca Quran, berarti dia sedang mendengarkan Allah berbicara. Dan ketika dia sholat, berarti dia sedang berdialog dengan Allah. Tadi kan sudah dijelaskan toh, mana untuk Allah dan mana untuk hamba. Selain dua ini disebut dengan permintaan, bukan dialog. Kalau baca Quran, Allah sedang berbicara. Kalau dia sholat, bahwa dia dengan Allah sedang berdialog. Tapi ketika dia berdoa, itu berarti dia sedang meminta kepada Allah. Dia sedang meminta kepada Allah. Paham? Itu bedanya sholat, baca Quran, dan doa. Ketika dia berzikir, berarti dia sedang memuja-muja Allah. Ketika dia bersalawat, berarti dia sedang mendoakan dirinya dan kepada nabinya, agar Allah berikan rahmat dan berkah bagi nabinya dan bagi dirinya. Nah, itu bedanya ya. Oke. Baik, cukup sampai di situ dulu. InsyaAllah dalam pertemuan-pertemuan berikut nanti kita ikuti sesuai dengan arahan daripada panitia. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.